And I'm gonna talk about the spirit of wisdom. Roh hikmat. Pastor, dari firman ini, what do you pray? Doa saya satu kok saudaraku. Doa saya itu sederhana. Saya hanya berdoa ya saudaraku. Dari firman ini saudara bisa melihat betapa pentingnya itu hikmat. That's it. Dari firman ini saudara bisa melihat kekayaan di balik hikmat itu saudara. What the wisdom can do in your life. Apa yang hikmat bisa lakukan dalam kehidupan seseorang. Itu doa saya. Karena sekali saudara tangkap itu, wisdom, hikmat itu akan membukakan dalam kehidupan saudara kekayaan yang tidak terduga, tidak terpikir, betapa luas dan besarnya ketika saudara bisa menangkap what wisdom can do in your life. Saya ajak kita buka terlebih dulu ya ayatnya ya. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Personally ya saudaraku, ini salah satu firman yang I'm very excited. 1 bulan ini. It's gonna talk about wisdom. Dan saya melihat di dalam experience selama ini saya menjadi hamba Tuhan ya saudaraku. Kalau ada yang orang lack of, khususnya anak-anak Tuhan, ini yang satu ini. And it is the cause of chaos in many people's life. Jadi kita siap ya, kita coba ya. Kita belajar what is wisdom. Apa sih yang hikmat itu bisa kerjakan. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 ngomong gini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Versi New English Translation-nya tuh ngomong gini saudaraku. So that we can live wisely. That is what I call the spirit of wisdom. Yang mengalirnya, munculnya itu dari hati yang bijaksana saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin ngomong sama saya kayak gini, Pastor, why is it so important? Kenapa itu penting, Pastor? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ketika hidupmu nggak bijaksana, apa ya, saudaraku? Hidup itu nggak bisa maksimal, saudara. Hidup nggak bisa maksimal. Bukan potensinya nggak ada loh dalam dirimu. Potensinya definitely is there. Tapi ketika hidupmu nggak bijaksana, nggak bisa maksimal. Artinya sebaliknya, kalau kau hidup bijaksana, you will be the best version of you. Menarik kan? Kalau bicara potensi, jangan salah loh. Potensi itu sudah definitely ada. Sejak dari saudara dilahirkan, potensi kebesaran itu sudah ditaruh kok. Tidak bijaksanalah yang membuat saudara nggak bisa maksimal. Tapi sebaliknya ketika kau hidup bijaksana, you will be the best version of you. Itu semua terjadinya dari the spirit of wisdom ini. Dan amazingnya saudaraku, yang namanya wisdom, wisdom itu bisa, you can grow in wisdom. Buat sebagian dari saudara yang pastor, kalau I am lack of wisdom, what should I do? Firman ngomong, minta. Bisa. You can grow in wisdom. Kenapa? Dengar ini Bapak Ibu. The level of wisdom in your life menentukan level of your superiority. Saya ulang ya. Level hikmat dalam hidupmu itu menentukan level superioritasmu. What do you mean, Pastor? Pernahkah saudara berpikir, ini sederhana sekali sebenarnya. Pernahkah saudara berpikir, kenapa manusia bisa lebih hebat dari gajah? Gajah lebih gede loh. Kan? Manusia nggak ada apa-apanya saudaraku. Saudara pernah berdiri, misalkan saudara kesul lah, lihat gajah lah. Gajah jauh lebih gede.
Pernah berpikir gak saudara? Kenapa manusia lebih hebat dari singa atau harimau? Jelas-jelas mereka lebih kuat. Coba renungkan perkataan saya ini saudaraku. Kenapa manusia lebih hebat dari burung? Burung bisa terbang? Jawabannya simpel. Level hikmatnya. Itu yang saudara kenal di dalam Alkitab dengan sebutan akal budi. Level hikmat menentukan level superioritasmu. Ada pepatah bahasa Inggris tuh ngomong gini saudaraku. Your mind is your gold mine. Saya ulang ya saudaraku. Pikiran kita adalah tambang emas kita. Wow. Semakin digali, itu hikmat akan bermunculan, saudaraku. Hikmat akan keluar. Saudara kerjakan itu akan membawa saudara semakin besar. Itu sebabnya Alkitab berkata, semakin lama semakin naik bukan turun. Kalau saudara tahu caranya, dunia akan senantiasa berkata bumi ini berputar, Pastor. Yes, I understand. But sorry, itu filosofi dunia. The Bible say, engkau akan terus naik dan tidak turun. It's talking about apa, saudaraku? Wisdom. Itu bicaranya tentang hikmat. Hari ini ya saudara, saya benar-benar berdoa ya saudaraku. Saudara bisa tangkap firman ini. Kenapa? Level hikmat itu ya nanti menentukan saudaraku. Setiap orang di sini ya terangnya itu beda-beda. With all due respect, saya tidak meremehkan siapapun saudaraku. Tapi dengar ini, ada orang yang terangnya itu hanya untuk keluarganya. Dan itu bagus saudaraku. Saya nggak mengatakan bahwa itu nggak bagus loh. Itu sangat bagus. Dimulai memang dari Yerusalem kan, dari keluarga kita dulu. Anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita. Tapi jangan salah, ada orang-orang yang terangnya nyampe ke tetangganya. Ada lagi orang-orang, terangnya sampai satu kota. Ada lagi orang-orang, terangnya sampai satu bangsa. Ditentukan apa saudara? The level of wisdom. Doa saya hari ini saudara bisa nangkep ini saudaraku. Betapa pentingnya what wisdom can do in your life. Karena ketika itu dimanifestasikan atas hidupmu. Ini yang Alkitab katakan semesta menanti pernyataan kebangkitan anak-anak Allah. This is what the Bible say. Karena ketika hikmat itu dibangkitkan dalam hidupmu ya saudaraku, doa saya pribadi lepas pribadi lepas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Doa saya saudaraku, terangmu bukan hanya untuk keluargamu, terangmu sampai ke kota, terangmu sampai ke bangsa, bahkan bangsa. Oh kalau mau tepuk tangan, pick, come on. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak saudara kita baca dulu dari Pengkhotbah. Ini ya saudaraku. Lihat. Banyak orang salah tangkap. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat ini menarik sekali buat saya. Ayat ini ngomong gini. Lebih baik seorang muda miskin. Aneh sekali ayat ini ngomongnya sudah. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Menarik ya saudara? Interesting. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat
daripada raja tua kaya, tapi bodoh. Berarti maksudnya gimana, Pastor? Dengar ini Bapak Ibu. Yang nomor satu, itu bukan kekayaan. Bukan modal besar. Kecuali saudara nggak percaya apa yang dikatakan firman, I cannot say anything gitu saudaraku. Tapi jelas-jelas firman ini ngomong, lebih baik orang muda, miskin, orang muda itu gambaran apa tuh saudara? Masih starting dari hijau gitu saudaraku. Miskin tapi berhikmat. Boleh saya katakan ini Bapak Ibu, hikmat di atas kekayaan. Raja kaya. Saya tanya saudaraku, jelas-jelas dikatakan di sini, raja tua kaya. Itu mengimplikasikan apa saudara? Yang namanya raja Pak, kira-kira berkuasa enggak? Sangat. Sangat. Dia raja tua itu berbicara soal apa? Sudah settle. Sudah settle saudaraku. Raja tua kaya. Saya tanya jabatannya tinggi enggak? Loh yang namanya raja itu udah top of the top Pak. Udah. Kalau bicara soal jabatan mah. Saya tanya lagi saudara, kaya enggak? Jelas-jelas sudah ditulis. Top markotop Pak. Raja tua kaya. Tapi Alkitab ngomong, no. Bukan. Lihat kenapa? Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15 ngomong gini. Karena dari penjara, orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Sorry to say ya saudaraku, ini yang ngomong Salomo. Pengkhotbah itu yang ngomong Salomo saudaraku. Ini yang ngomong mungkin yang sampai detik hari ini saudara sebut sebagai orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia ini. Amazing ya Pak. Sejak dari hari ini pikiran ini harus diubah Pak. Jangan sampai saudara tetap berpikir pastor saya nggak punya modal. Pastor saya kalah dibanding yang lain-lain. Apa yang harus saya lakukan? Dengar ini. Kalau itu keadaanmu hari ini, kejarlah hikmat. Acquire wisdom. Dapatkan hikmat. Kenapa? Top level people adalah top thinker. Saya ulang ya saudaraku. Top level people adalah top thinker. Mereka pemikir. Kapasitasmu, kualitasmu berpikir menentukan levelmu ada di mana. Kalau tadi saya membandingkan manusia dengan binatang ya saudaraku. Mereka kalah karena apa? Besarnya kalah kita manusia, kekuatannya kita kalah. Kenapa mereka kalah? Level hikmatnya. Apakah saudara pikir sesama manusia tidak sama? Sama. Apa yang menentukan? Level hikmatnya. Kualitasmu berpikir. Kualitas hikmat dalam kehidupanmu menentukan level superioritasmu. Sama-sama ya, Bapak Ibu di sini nggak usah angkat tangan yang profesional ya. Profesional muda, saudaraku. Satu profesional yang sama, belajarnya sedikit, berpikirnya sedikit, bertindaknya sedikit, hasilnya juga sedikit kok. Tapi profesional yang sama, dia belajarnya banyak terus. Acquire wisdom.
terus, banyak belajar dari orang-orang, dari firman Tuhan, dari buku. Zaman sekarang tuh gak ada alasan saudaraku, pastor lah tapi saya gak bisa ketemu tuh. YouTube is everywhere saudaraku. Gak ada alasan. Zaman sekarang saudara tinggal buka. Mau terus belajar. Banyak belajarnya, banyak berpikirnya. Satu hikmat yang digali keluar ya saudaraku. Banyak bertindaknya, maksudnya gimana? Kerjakan terus. Konsisten. Terus. Ulet. Ulet itu apa? Saudara? Bukan ulet ya, bukan ulet. Ulet ya saudara. Gigih. Rajin. Oh kerjakan terus saudaraku. Sampai titik tertentu, terobosannya beda. Yang mengerti katakan amin. Beda. Startnya boleh sama. Sama-sama profesionalnya boleh sama. Tapi hikmat menentukan superioritas. Ibu rumah tangga, halo, kalau ada pekerjaan terberat sedunia, saya boleh ngomong ya saudaraku. Tanpa merendahkan siapapun, tanpa mengecilkan apapun yang saudara kerjakan, saya boleh berkata ya saudaraku, menjadi ibu rumah tangga itu justru berat. Ibu rumah tangga yang sejati loh ya. Karena sama-sama ibu rumah tangga itu beda-beda saudaraku. Levelnya beda. Kalau ibu rumah tangga hanya asal, ya sudah nanti anaknya jadinya asal. Tapi sama-sama, halo ibu-ibu di tempat ini dengar. Kalau engkau menjadi ibu rumah tangga, didiklah mereka di dalam nilai-nilai firman Tuhan yang superior. Nanti value-nya yang masuk beda, hikmatnya yang masuk. Dan by the way, hikmat itu bisa diimpartasikan saudara. Saudara pernah ketemu gak anak-anak yang kayak, kok bisa ya punya pikiran begitu ya? Dari mana? Dari orang tuanya. Pola pikir orang tua, kualitas hikmat orang tua itu bisa diturunkan kepada anak. Come on. Ibu-ibu rumah tangga di tempat ini saya berdoa. Yang lahir dalam keluargamu, firman Tuhan berkata, bintang 5, perkasa di bumi ini. Boleh saya dengar kata yang amin dari tempat ini? Anak-anak Tuhan di tempat ini. Lahir dari ibu sehingga, ibu yang berhikmat saudaraku, sehingga munculnya apa? Perkasa di bumi. Cara pikirnya beda, cara kerjanya beda. Cara geraknya beda. Sama-sama melayani juga sama saudaraku. Sama. Saya berdoa ya para pelayan Tuhan keluarga Allah superior. Jangan hanya karena ini sebuah pelayanan. Ya sudah pastor, autopilot. Enggak usah mikir, yang penting saya pokoknya disuruh apa, ya saya jalankan. No, don't do that. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, enggak boleh autopilot. Enggak boleh, sudah, yang penting pokoknya anak-anak sudah makan. Ibu-ibu, halo, anakmu bukan cuma butuh makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna, no. Anakmu butuh wisdom. Dalam pelayanan juga sama. Oh, saya melihat ya saudaraku, tim yang di dalam pelayanannya terus dia gali wisdom. Gali lagi. Nanti timnya enggak akan gitu-gitu aja. Nanti ada terobosan baru. Apalagi yang baru. Lakukan lagi hal yang baru. Kita bikin begini pastor. Nanti kita lakukan begini pastor. Dan minggu demi minggu, saudara datang ibadah pun saudara bisa ngerasain kok. Bisa kerasa enggak saudara? Why do you choose? Kenapa saudara pilih tempat tertentu lebih dari yang lain? Back again. Saudara mungkin gak bisa ngelihat apa yang terjadi di belakangnya ya. But you can feel it. You can sense it. Pastor, nanti yang saudara katakan cuma sesederhana ini. Saya nyaman. Saya seneng kok. Tapi di belakang itu semua ya saudaraku. Hikmat bermain di sana. The quality of thinking bermain di sana. Dan by the way ya saudara,
yang saya kenal ya. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini ya. Semakin orang itu maju, yang saya tahu ya saudaraku, semakin orang itu diberkati, semakin orang itu maju, dia akan berpikir bagaimana supaya lebih maju. Betul? Pernah mendengar kata-kata kayak gini, aduh sekarang setelah ini tuh ternyata setelah didalami malah lebih sibuk. Pernah? Ibu rumah tangga, kalau saudara benar-benar mengerjakan bagian saudara, lebih sibuk lagi saudara. Bukan lebih santai, lebih sibuk. Kenapa? Nanti saudara bisa menciptakan di rumah, anak saudara itu benar-benar punya kayak challenging. Mainnya, pikirannya itu ditantang terus. Anak-anak itu dilatih untuk benar-benar punya sejak dari mereka kecil. Doa saya sejak dari hari ini ya, saudara bisa melihat betapa pentingnya hikmat, apa yang bisa hikmat kerjakan dalam kehidupan saudara. Barang siapa memperoleh hikmat, Alkitab berkata, dia memperoleh hidup. Jadi atas kehidupan saudara.